Ya, sekarang kita akan membahas materi selanjutnya terkait OSCE, yaitu bagaimana menjadi seorang penguji OSCE. Nah, setelah materi hari ini, peserta para dosen sekalian diharapkan mampu menjelaskan peran penguji dalam mendukung pelaksanaan sebuah OSCE dan mengidentifikasi komponen ujian OSCE yang terkait peran sebagai penguji OSCE. Nanti luaran ini diharapkan bisa para dosen sekalian implementasikan ketika bersimulasi menjadi seorang penguji OSCE. Nah, kembali mungkin mereview kembali bahwa OSCE adalah sebuah ujian yang dimaksudkan untuk menguji level shows how dari pencapaian sebuah kompetensi. Jadi OSCE ini bertujuan untuk menguji atau menilai kemampuan mahasiswa mendemonstrasikan suatu keterampilan klinik. Nah, terkait dengan kualitas sebuah OSCE, sebagai penguji OSCE akan sangat terkait dengan kemampuan kita melakukan ujian yang tidak individual tapi terstandarisasi menggunakan instrumen yang sama. Kemudian kemampuan kita sebagai penguji akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan seorang dosen dalam menyiapkan rubrik penilaian yang akan kita gunakan pada saat ujian. Dan kita juga akan sangat dipengaruhi peran kita sebagai penguji jika pada saat ujian OSCE yang diberikan bukan dalam bentuk rubrik penilaian tapi dalam bentuk daftar tilik. Nah, kita sekarang berada di komponen penguji dan kita akan mengupas lebih detail bagaimana peran penguji dan kaitannya dengan komponen-komponen lain dalam pelaksanaan sebuah ujian OSCE. Nah, peran kita dosen sebagai penguji adalah melakukan penilaian keterampilan terhadap keterampilan yang didemonstrasikan oleh mahasiswa. Jadi dilakukan, bukan disebutkan atau bukan dihafalkan. Jadi ketika kita berperan sebagai penguji, kita hanya akan menilai apa yang dilakukan mahasiswa, bukan apa yang disebutkan oleh mahasiswa jika tidak berhubungan dengan instruksi kita sebagai penguji. Jadi skill-skill yang kita akan ujikan nanti memang kita harus minta mahasiswa mendemonstrasikan langkahnya, bukan menyebutkan atau menghafalkan langkah-langkahnya. Dan demonstrasi mahasiswa ini sesuai dengan tugas mereka yang dituliskan pada skenario soal, dan kita menggunakan rubrik penilaian sehingga kita diharapkan kita bisa melakukan tugas kita melakukan penilaian secara objektif. Nah, kita akan sangat berhubungan erat dengan komponen soal OSCE. Jadi karena kita akan melakukan penilaian dan panduan penilaian kita nanti adalah dokumen soal OSCE. Nah, untuk itu untuk kita bisa melakukan peran kita dengan baik, kita harus mengenali dulu bagaimana struktur dari sebuah soal OSCE sehingga nanti kita bisa menjalankan peran kita dengan baik ketika menjadi seorang penguji. Nah, secara garis besar, secara umum soal OSCE itu terdiri atas bagian informasi umum dan kompetensi yang akan dinilai, instruksi untuk peserta, instruksi untuk penguji, instruksi untuk pasien standar, dan rubrik penilaian. Juga terdapat informasi terkait denah dan alat bahan yang akan digunakan. Kita akan melihat lebih detail komponen-komponen ini sehubungan dengan peran kita nanti sebagai seorang penguji OSCE. Nah, ini adalah bagian di mana terdapat informasi umum terkait sebuah ujian OSCE. Jadi kita lihat di sini ada judul station, ada alokasi waktunya, ada tingkat kemampuan kasus yang diujikan, ada kompetensi yang diujikan, dan ada kategori sistem tubuh. Nah, kita perlu memperhatikan kita akan menilai kasus apa, tingkat SKDI apa, berapa alokasi waktu yang diberikan untuk mahasiswa, kompetensi apa yang diujikan, sehingga nanti ketika kita melakukan penilaian kita akan fokus pada kompetensi-kompetensi yang diujikan. Pada contoh station ini semua yang dihitamkan itu adalah yang diujikan.
Jadi kalau dihitamkan semua atau ditebalkan semua itu semua diujikan. Namun kalau hanya beberapa yang ditebalkan, maka hanya beberapa komponen itu saja yang diujikan. Kemudian kategori sistem tubuh, ujian ini berfokus pada sistem organ yang mana. Nah, selanjutnya kita lihat instruksi untuk peserta ujian. Biasanya akan ada skenario klinik terkait pengantar soal yang berhubungan dengan kasus yang akan diujikan kepada mahasiswa. Lalu ada tugas-tugas yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Nah, tugas ini biasanya harusnya koheren atau sesuai dengan kompetensi yang diujikan pada informasi sebelumnya. Nah, jadi nanti kita harus melihat baik-baik apa yang harus kita ujikan, apa yang harus kita nilai sebagai penguji pada satu sesi ujian OSCE. Misalnya kalau kita lihat di sini kita harus melakukan penilaian terhadap kemampuan anamnesis mahasiswa, kemampuan yang melakukan pemeriksaan fisis, kemampuan yang mengusulkan pemeriksaan penunjang, kemampuan yang melakukan diagnosis dan 2 diagnosis banding, kemampuan yang melakukan tata laksana farmakoterapi dalam menulis resep, dan kemampuannya dalam memberikan edukasi kepada pasien. Jadi perlu kita sadari bahwa mengingat banyak yang perlu kita kenali dalam sebuah komponen ujian OSCE, maka sebaiknya ketika menjadi penguji OSCE kita tidak datang langsung, misalnya diujikannya jam 8 pas baru kita sampai di tempat ujian. Sebaiknya minimal setengah jam sebelum ujian dilaksanakan kita sudah datang, karena kita butuh melakukan familiarisasi terhadap soal yang akan diujikan, yang mana kita berperan sebagai penguji pada ujian tersebut. Nah, kita lihat di sini, kita masuk ke instruksi penguji. Untuk instruksi penguji ini ada 2 bagian, ada instruksi umum dan ada instruksi khusus. Kita sebaiknya berfokus pada instruksi khusus, karena inilah tugas yang harus kita laksanakan selama sesi ujian berlangsung. Jadi kita lihat misalnya di sini kita diminta menilai anamnesis, kita diminta untuk menilai pemeriksaan fisis, dan setelah mahasiswa melakukan pemeriksaan fisis kita harus memberikan hasilnya kepada peserta. Kita harus menyerahkan foto status lokalis, kemudian kita harus menilai usul pemeriksaan penunjang dan memberikan hasilnya kepada mahasiswa setelah mereka meminta pemeriksaan penunjang. Kita diminta menilai diagnosis dan diagnosis bandingnya, menilai tata laksana farmakoterapinya, menilai penulisan resepnya, menilai kemampuan komunikasi dan edukasi, dan menilai perilaku profesional. Jadi ketika masuk nanti dalam sesi ujian OSCE, ketika persiapan, pastikan kita betul-betul memahami instruksi khusus yang harus kita lakukan selama proses ujian OSCE berlangsung. Nah, ini adalah instruksi untuk pasien standar. Jika di session Bapak Ibu sekalian, dosen-dosen sekalian ada pasien standar. Nah, kalau ada pasien standar, maka peran dokter ketika berada dalam ruangan sebelum ujian OSCE dimulai, maka ketika sudah ada pasien standarnya, kita mengklarifikasi atau mengkonfirmasi apakah pasien standar kita sudah sesuai dengan skenario yang diminta di soal. Jadi kita melakukan wawancara singkat dengan pasien mengenai keluhan utamanya dan seterusnya, sehingga kita bisa memastikan bahwa sudah sesuai pasien yang disediakan untuk session kita dengan jenis ujian yang akan dijalankan oleh mahasiswa. Kemudian berikutnya yang kita perhatikan adalah apakah session kita butuh laboran. Kalau butuh, berarti kita harus pastikan bahwa di tempat kita ada laborannya. Kita lihat apakah ada manekin khusus yang diperlukan. Kalau ada, kita lihat apakah manekinnya sudah sesuai, apakah manekinnya ada. Kemudian kalau ada set alat yang dibutuhkan, kita cek apakah set alat yang diminta di session kita ini sudah ada semua, sudah lengkap semua. Nah, kalau ada yang tidak sesuai, maka kita bisa nanti menekan ada namanya panic button. Kita tekan untuk menginformasikan kepada panitia OSCE di luar bahwa ada yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita klarifikasi dalam session kita. Nanti panitia dan pengelola OSCE akan datang ke ruangan kita untuk membantu kita menyelesaikan masalah atau jika ada barang-barang, bahan-bahan yang tidak sesuai. Ini adalah rubrik penilaian. Ini bukan bagian yang sangat penting dalam suatu ujian OSCE, karena dengan rubrik penilaian inilah kita melakukan
panduan dalam menilai performa mahasiswa. Kalau kita lihat di sini, penilaian ini terdiri atas kolom kompetensi. Kolom kompetensi ini adalah apa-apa saja jenis keterampilan yang diujikan yang perlu kita nilai pada mahasiswa. Ada kolom aktual mark. Aktual mark adalah penilaian sesuai dengan performa mahasiswa. Terdiri atas poin 0, 1, 2, dan 3. Dokter tidak perlu memperhatikan bobotnya. Ya, jadi dokter sekalian tidak perlu memperhatikan bobotnya karena nanti ini akan otomatis dimasukkan ke dalam pengali hasil ujian. Yang perlu dokter perhatikan di sini adalah penjelasan rubriknya. Nanti dokter harus mempelajari dengan baik sebelum ujian dimulai kapan mahasiswa kita bisa dapat 3 untuk poin anamnesis misalnya, kapan bisa dapat 2, kapan dapat 1, dan kapan mereka tidak dapat nilai sama sekali. Nah, kita pelajari baris demi baris, kompetensi demi kompetensi, sehingga kita sudah siap untuk melakukan penilaian ketika mahasiswa memasuki ruang ujian. Perhatikan kadang-kadang pada rubrik penilaian ada yang tidak ada nilai 1 atau tidak ada nilai 2. Nah, ini harus kita perhatikan, jangan sampai kita tidak memperhatikan dengan baik, kita berikan nilai 1 padahal pada kompetensi ini tidak ada nilai 1. Ya, jadi kita pelajari baik-baik rubrik penilaian sebelum kita memulai peran kita sebagai seorang penguji OSCE. Nah, bagaimana peran dan tanggung jawab dosen-dosen sekalian sebagai seorang penguji OSCE? Sebelum OSCE, pelaksanaan OSCE, dosen-dosen dokter-dokter sekalian sebaiknya sangat diharapkan hadir tepat waktu bahkan sebelum jadwal ujian dimulai. Biasanya kalau jadwal ujiannya mulai jam 9, maka panitia akan mengundang supaya dokter semua datang jam 8. Kemudian dokter harus membaca dan memahami rubrik penilaian serta skenario stasiun OSCE sebelum ujian dimulai sehingga nanti sudah siap untuk melakukan penilaian, khususnya apalagi kalau stasiun itu bukanlah stasiun yang berhubungan dengan keahlian kita. Kemudian memastikan peralatan dan materi di stasiun sudah siap sesuai dengan kebutuhan, misalnya apakah pasien standarnya sudah sesuai, apakah alat pemeriksaannya sudah sesuai, apakah rubrik penilaiannya sudah ada. Dan yang penting lagi menjaga kerahasiaan skenario ujian dan materi terkait OSCE. Nah, kami berharap kalau aturan ujian OSCE UKM PPD, maka dosen-dosen sekalian tidak boleh membawa alat komunikasi ke dalam ruang ujian. Dosen-dosen sekalian bisa menyimpan alat komunikasinya, menitipkan pada panitia pengelola OSCE, nanti bisa diambil setelah ujian OSCE berakhir. Selama sesi OSCE, dosen-dosen sekalian diharapkan mengikuti waktu yang ditetapkan untuk setiap stasiun. Jadi kalau dalam stasiun itu memang dialokasikan waktu 10 menit, 8 menit dalam ruangan, 2 menitnya untuk baca soal dan perputaran, dokter tidak boleh mempercepatnya. Misalnya maksudnya sudah selesai, oke silakan pindah-pindah keluar, boleh keluar, tidak boleh. Jadi dosen sekalian harus mengikuti ritme siklus ujian. Atau misalnya mahasiswanya tidak selesai melakukan pemeriksaan, dokter sekalian menahan mahasiswa dan melanjutkan ujian, itu tidak boleh. Jadi ketika waktunya habis, mahasiswa tersebut harus segera keluar dari ruang ujian dan pindah ke ruang ujian selanjutnya. Dosen sekalian diharapkan menghindari berbicara atau memberi petunjuk kepada mahasiswa kecuali sesuai dengan instruksi penguji pada skenario ujian. Jadi ini perlu diperhatikan dengan baik, makanya instruksi penguji itu harus dipelajari dengan baik dan dokter harus mampu menahan diri untuk tidak mengomentari hal-hal yang merupakan di luar dari instruksi dosen sekalian sebagai penguji. Dosen sekalian harus melakukan penilaian secara cermat yang disesuaikan dengan kriteria di rubrik penilaian. Ini tidak mengintervensi atau mengoreksi mahasiswa selama ujian berlangsung, ini tidak boleh sama sekali, Dok. Menjaga objektivitas penilaian dan tidak boleh terpengaruh oleh faktor personal, budaya atau emosional. Jadi memang pada saat ujian OSCE biasanya, apalagi ujian OSCE nasional, OSCE UKM PPD, uji kompetensi mahasiswa profesi dokter, itu harus ada pernyataan tidak ada konflik of interest. Jadi tidak ada keluarga atau hubungan keluarga lainnya yang merupakan mahasiswa yang akan Anda uji, dosen-dosen sekalian uji pada saat ujian OSCE. Tidak menggunakan alat komunikasi apapun selama ujian berlangsung. Nah, saat melakukan pemberian nilai, dosen harus mengisi rubrik penilaian secara real time, tidak boleh disimpan-simpan karena nanti bisa lupa nilainya, Dok.
dan bisa tertukar antara performa mahasiswa satu dengan mahasiswa yang berikutnya. Memberikan nilai berdasarkan performa sebenarnya dari mahasiswa sesuai dengan standar yang ditetapkan pada rubrik penilaian. Tidak mendiskusikan nilai mahasiswa dengan penguji lain selama atau bahkan setelah ujian berlangsung, karena nanti bisa saja salah paham, kemudian ini juga merupakan rahasia, sehingga dosen mohon tidak mendiskusikan performa mahasiswa dengan dosen yang lain. Apalagi nanti dosen memberitahu mahasiswa nilaimu seperti ini, sebaiknya jangan memberitahu mahasiswa seperti itu, karena nanti bisa berdampak seandainya ketika ditentukan kelulusan dia tidak lulus dan dia merasa dirinya lulus, maka ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Oleh karena itu mohon tidak membahas nilai baik dengan penguji yang lain maupun dengan mahasiswa yang dokter uji. Memastikan bahwa semua dokumen penilaian dokter serahkan dengan lengkap kepada panitia segera setelah ujian berakhir. Nah, kode etik kita sebagai penguji OSCE, kita harus menjaga kerahasiaan hasil ujian mahasiswa. Tidak boleh sama sekali kita membahas performa mahasiswa di luar ruang OSCE, kecuali ini merupakan bagian dari pemberian umpan balik kepada pengelola CSL dan pengelola OSCE. Bersikap netral dan tidak menunjukkan ekspresi atau perilaku sikap yang dapat mempengaruhi mahasiswa selama proses ujian. Menghindari konflik kepentingan jika seandainya dosen sekalian menguji dan kebetulan ada yang mempunyai hubungan kerabat, maka mohon bisa mengidentifikasi dan melaporkan kepada pengelola OSCE. Menjaga suasana OSCE yang kondusif dan tidak intimidatif bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan ujian OSCE. Demikian, semoga dosen-dosen sekalian bisa mendapatkan gambaran lebih jelas terkait bagaimana peran dosen sekalian ketika menjadi seorang penguji OSCE, dan nanti bisa kita praktekkan secara langsung ketika kita masuk ke dalam sesi simulasi menjadi penguji OSCE. Terima kasih.